Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah sistem aplikasi, yaitu tugasnya adalah membuat proyek menggunakan bahasa Python. Baik, kita langsung saja ke proyeknya. Pada proyek ini saya membuat sebuah proyek dengan menggunakan bahasa Python, yaitu dengan judul prototipe pemantauan sampah pada drainase untuk pencegahan banjir menggunakan deteksi objek YOLO. Adapun untuk penjelasan kali ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada diantaranya adalah latar belakang dan masalah, tujuan, dataset dan metode yang digunakan, arsitektur, hasil, serta dan terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja. Latar belakang kami memilih proyek pemantauan sampah, identifikasi sampah, yaitu karena perubahan pola hidrologi dan meningkatnya hujan ekstrim yang memperbesar risiko banjir di Sumatera Barat yang diperparah oleh penumpukan sampah di drainase dan sungai akibat pelaku pembuangan yang buruk sehingga menghambat aliran air. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki tujuan, yaitu tujuan proyek ini adalah mengembangkan prototipe sistem deteksi sampah berbasis citra untuk mendeteksi mitigasi banjir melalui pemantauan dan identifikasi titik-titik rawan penyumbatan saluran. Adapun metodologi yang digunakan, juga dataset yang digunakan ialah arsitektur YOLO, yaitu untuk membuat model agar dapat mendeteksi sampah, di mana sampah tersebut kami bagi menjadi 3 kelas, yaitu gelas, metal, dan juga plastik, dengan penggunaan dataset yang bersumber dari RoboFlow dengan jumlah 1534 gambar dan dilatih dengan 300 banyak echo. Juga dilengkapi dengan fine tuning, augmentasi, dan penanganan ketidakseimbangan kelas. Untuk hasilnya, model dapat bekerja dengan baik, yaitu model dapat melakukan deteksi pada beberapa jenis sampah dengan akurasi yang bagus dan memiliki rata-rata akurasi yaitu sebesar hampir lebih dari 70% presisi. Hal tersebut menandakan potensi sekaligus keterbatasan yang kami gunakan pada prototipe proyek kali ini. Rumusan masalah yang pertama adalah perumusan permasalahan, yaitu meningkatnya risiko banjir yang diperparah oleh penumpukan sampah di saluran drainase dan juga sungai akibat keterbatasan pemantauan konvensional atau tradisional atau yang manual, di mana metode tersebut belum mampu mengidentifikasi penyumbatan secara cepat dan sistematis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan prototipe sistem deteksi objek berbasis citra atau gambar menggunakan arsitektur YOLO untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis sampah seperti gelas, metal, dan juga plastik sebagai pendukung upaya mitigasi banjir melalui pemantauan titik-titik rawan penyumbatan secara lebih efektif dan juga efisien. Yang pertama, untuk dataset yang digunakan telah dijelaskan bahwa tadi kami bersumber dari RoboFlow, di mana dataset ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu gelas, metal, dan juga plastik. Untuk pembagian dari pelatihan, data latih yaitu sebanyak 1136 gambar untuk dilakukan latih, sebanyak 272 gambar untuk dilakukan validasi, dan juga untuk melakukan testing sebanyak 125 gambar. Pembagian dataset ini bertujuan untuk memastikan proses pelatihan model berjalan dengan optimal serta memungkinkan menghasilkan model dengan performa yang efektif. Sebelum ke training, kami melakukan pra-pemrosesan, yaitu di mana pra-pemrosesan tersebut berupa resize dan juga normalisasi pixel pada gambar. Terus kami melakukan juga anotasi berupa bounding box
dan juga menambahkan augmentasi berupa rotasi, brightness dan juga flip pada dataset yang kami gunakan. Nah, hal tersebut direkomendasikan untuk menangani variasi lingkungan atau variasi dataset yang kami pakai. Nah, untuk arsitektur dan juga prosedur pelatihan model itu seperti berikut, di mana yang pertama kami menyiapkan dataset, terus kita masukkan ke preprocessing, dan setelah itu kami melakukan training. Setelah melakukan training dan menghasilkan model, kami lakukan validasi untuk melakukan validasi dari dataset yang berbeda. Terus kami melakukan tes atau uji, dan terakhir kami mendapatkan hasil prediksi dari model yang telah kami latih. Nah, ini adalah arsitektur yang kami gunakan untuk model yang kami buat, yaitu kami menggunakan YOLO, di mana YOLO ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, model YOLO ini dipilih oleh kami karena kemampuannya dalam melakukan deteksi objek secara cepat dan akurat dalam satu kali proses pengujian. Arsitektur model ini terdiri dari beberapa lapisan konvolusi yang berfungsi untuk mengekstraksi dari citra masukan, diikuti oleh lapisan pendeteksi yang bertugas memprediksi kelas objek dan juga lokasi bounding box. Struktur arsitektur ini dirancang untuk mendukung pendeteksian 3 kelas objek sampah secara efektif. Nah, sebelum ke hasil, mungkin kita akan melihat dulu bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu bahasa Python. Nah, ini adalah source code atau kode yang kami gunakan untuk membuat project ini. Nah, untuk yang pertama, kami melakukan impor library terlebih dahulu. Ini adalah library yang kami gunakan untuk mendorong keberlangsungan dari pelatihan model ini, di mana kami memanggil model YOLO untuk melakukan trainingnya atau pelatihannya. Nah, adapun proses dari pelatihan ini adalah yang pertama kami melakukan download dataset, yaitu pemanggilan dari platform RoboFlow agar dapat di-download dan juga diunduh ke penyimpanan lokal yang kami miliki. Nah, setelah itu kami melakukan training yaitu pelatihan untuk mendapatkan sebuah model, di mana untuk training tersebut kami gunakan model YOLO. Selanjutnya, setelah melakukan training, kami melakukan testing, yaitu pengujian pada sebuah model yang telah kami miliki. Nah, ini adalah hasil dari validasi yang kami gunakan atau yang kami lakukan, di mana untuk melakukan sebuah validasi hasil prediksi dari sampah tersebut, untuk yang sampahnya memiliki banyak ataupun lebih dari satu, maka model tersebut agak kurang dalam melakukan prediksinya. Tetapi untuk jenis-jenis sampah yang tidak bertumpuk ataupun terdiri dari satuan, nah maka model tersebut dapat melakukan prediksi dengan baik. Nah, contohnya ini adalah hasil prediksi daripada
sampah plastik, yaitu sebesar 90%. Nah, untuk adapun sampah yang terdiri dari beberapa banyak sampah, model dapat melakukan prediksi, akan tetapi model tersebut eh, memiliki confident atau nilai kepercayaan yang kurang, berbeda dengan sampah ataupun foto yang memiliki sampah satuan. Nah, pada saat proses pelatihan, setelah pelatihan, model memiliki akurasi yang sangat baik untuk hasilnya, yaitu seperti grafik box loss, class loss, dan juga yang lainnya. Akan tetapi karena keterbatasan dataset yang digunakan, juga keterbatasan komputasi yang digunakan, sehingga performa model tidak cukup signifikan, akan tetapi cukup uh, untuk melakukan prediksi dengan gambar-gambar tertentu, seperti gambar yang memiliki satu sampah saja di dalamnya. Nah, ini adalah hasil uji dari tadi yang telah diperoleh. Nah, berdasarkan rata-rata performa kelas yang dihitung, dapat disimpulkan bahwa model menunjukkan performa terbaik, yaitu pada gelas, menengah pada metal, dan juga model melakukan prediksi rendah pada kelas plastik. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu ketidakseimbangan visual atau variasi antar kelas, proporsi sampel uji yang digunakan pada ringkasan hasil, kualitas anotasi dan bentuk box, juga konfigurasi pada saat melakukan pelatihan. Nah, bagaimana dengan batang kayu ini sebagai penyebab banjir di Sumatera? Hal ini tidak dapat kami lakukan prediksi karena kayu itu susah diprediksi. Hanya beberapa orang yang dapat melakukan prediksi kayu. Tapi untuk alasan lebih jelasnya, karena kami tidak menggunakan dataset kayu sebagai model aplikasi kami, yaitu hanya beberapa saja kelas sampah yang kami uji yang telah disebutkan tadi, yaitu ada gelas, plastik, dan juga metal. Sedangkan kayu tidak digunakan, sehingga model tidak dapat memprediksi kayu. Sebagai kesimpulan, yaitu proyek ini berhasil mengembangkan prototipe deteksi sampah berbasis YOLO untuk mendeteksi mitigasi banjir di Sumatera Barat dengan fokus pada 3 kelas objek, yaitu gelas, metal, dan juga plastik. Pada dataset yang berjumlah 1534 gambar, hasil uji menunjukkan performa yang kuat untuk kelas gelas, yaitu sebesar kisaran 95%, dan untuk metal 84%, sementara untuk plastik nilainya relatif rendah, yaitu memiliki nilai 65%, sehingga rata-rata performa sampel awal berada pada sekitar 74%. Pendekatan model YOLO ini terbukti sesuai untuk kebutuhan prototipe karena menyediakan inferensi cepat dan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi yang memungkinkan potensi penerapan pada perangkat edge dan sistem pemantauan lapangan. Namun untuk meningkatkan keandalan operasional diperlukan perbaikan dataset, yaitu dengan cara menambahkan sampel khususnya pada sampah-sampah yang diidentifikasi sebagai penyebab atau pemicu terjadinya banjir. Selain itu, untuk memperbaik model, yaitu dengan melakukan pemrosesan seperti augmentasi domain yang spesifik, dan juga pengembangan evaluasi metrik yang lebih komprehensif seperti MAP, precision, recall pada seluruh set uji. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai proyek UAS sistem mata kuliah sistem aplikasi ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.